Saya Adam Juanda selaku moderator ingin memberitahu kau ini adalah dua guestar kita dari Semantik yang akan menceritakan pengalaman mereka dan ilmu-ilmu mereka tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ya, pertama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dulu ya. Perkenalkan, saya Teguh Muhammad Zaid, saya berasal dari kelas 10. Nah, Dan saya Muhammad Nasruddin juga dengan kelas 10. Ya. Ayo dimulai. Dimulai. Jadi kita mulai dari Islam. Islam itu kan agama terbesar di dunia. Iya, terbesar kedua di dunia. Nah, termasuk populasi paling besarnya di Indonesia nih. Indonesia. Menurut Wih. kalian ini kan ini tema kita ya. Ya. Jadi kenapa Indonesia bisa populasi kita emang gede, tapi kenapa bisa Islam masuk ke sini? Nah, Iya benar, itu pertanyaan tuh kenapa? ya. Iya. Nah, jadi ini teorinya nih. Kan setelah wafat Nabi Muhammad, Ya. kan ada penerus-penerusnya nih. Ya. Nah, penerusnya itu mentaklukkan berbagai negara, termasuk Persia. Wow. Nah, ini ini nih. itu. Ini topik kita nih. Ya. Apa tuh? Apa tuh topik kita? Tentu aja Iya. teori masuknya Islam ke Indonesia melalui teori Persia. Itu dia. Capcus. Capcus. Jadi Persia itu ilmu pengetahuan banyak. Benar. Budayanya juga kuat sekali. Nah, jadi karena ada tradisi nulis dan ini, jadi mereka tuh mengembangkan Islam dengan sangat cepat. Dan beberapa Syiah, kalian tahu Syiah kan? Apa itu Syiah? Syiah itu Jelasin sedikit, gini, aduh harus balik lagi, lupa tadi. Nggak apa-apa. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, terjadi pergesekan politik dan teologis antara siapa penerus Muhammad, yaitu Abu Bakar kah atau Ali. Ali. Oh. Nah, Itu ya Oh, sama Syiah. oke. Sunni Itu ada di Sunni itu kayak kita Sunni kan semua. Iya, kita Sunni. Sunni semua kita kan Sunni. Iya, Sunni. Sunni kan? Iya. Oh, Syiah lain cerita ya. Gila, kita tapi ini ya. Sunni itu Abu Bakar dan Ali itu Syiah. Nah, ini harus diingat nih, kan Syiah itu ada dekat daerah Basrah sekarang jadi tempat besarnya kan. Nah, dekat dengan Persia. Dan bisa saya nggak terlalu ngerti kan, ini bisa jelasin nggak dengan Azam kalau misalnya Soal apa nih? dengan bukti-bukti di Aceh yang ada kalau kita tuh disebarkan Islamnya dari Persia gitu, dari Boleh banget. Syiah. Tapi sebenarnya kita kembali ke backgroundnya sedikit Coba. nih. Gimana sih proses masuknya teori Persia ini ke Aceh ya? Jadi teori ini dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Itu teorinya tuh dari abad ke-13 dulu. Itu para pedagang-pedagang di Persia tuh kayak yang tadi Asraf bilang ya. Kan ada terjadinya orang-orang Islam tuh waktu abad ke-13 lumayan mendominasi ya kan? Iya, betul. Nah, mendominasi di perang. Nah, gitu. Gimana sih mereka tuh bisa masuk ke Islam ke Indonesia? Pertama, kita kembali nih ke background Indonesia. Kalau teman-teman bisa lihat belakang ada peta Indonesia ya kan? Nah, ya. Besar Jadi gini, pertama, mereka tuh kita harus tahu bahwa Indonesia itu terletak di tempat yang sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudera. Oh, masuk ke geografi nih. Yes. Kita juga harus memasukkan mata pelajaran lain ya kan? Oke. Promosi. Nah, karena itu kita juga tahu Indonesia itu dilimpahin dengan hasil panen yang melimpah, tanah yang subur, pulau, maritim, iklim tropis yang sangat segar ini dan lain-lain ya. Jadi dari alasan ini banyak pedagang-pedagang Arab atau terutama Persia, mereka tuh datang ke Indonesia, terutama Aceh, karena Aceh itu banyak kelimpahan rempah-rempah dan lain-lainnya, sehingga pada akhirnya banyak pedagang-pedagang yang berlabuh. Dari hubungan-hubungan ini, akhirnya masuklah ajaran-ajaran Islam ke Aceh. Kenapa Aceh paling pertama? Menurut kalian gimana tuh? Gini, ini bukan teori ya, tapi logika saja. Itu kalau kita lihat di beta, kan Persia sama Arab, dunia Arab sana kan. Iya. Nah, Agak-agak India sedikit iya, ya. India dikit Iya. kan. Jadi kan Islam paling mungkin lah ke Aceh duluan. Nggak mungkin kamu ke Papua dulu. Iya Nah, lagi. bahkan gini kerennya, di Indonesia
semakin ke timur semakin Kristen, benar nggak? Ya, Ya, benar, Kan? benar, Coba, benar. coba lihat benar. misalnya kebalikan dari Aceh itu Papua Pegunungan kan? Iya. Papua Pegunungan coba tebak berapa persen? Berapa? 97% Kristen. 97% di Papua. Tahu berapa di Aceh? 97% Islam. Pas kali kan? Iya, itu, iya, itu iya. berarti Simetris sekali kan? penguatan Iya. teori Persia ya. Itu Iya. karena paling dekat. Ya kita kan dakwah dengan yang paling dekat gitu, gini kan, ngerti kan? Iya, Oh. benar sih. Nah, Masuk. tahu nggak salah satu bukti yang paling keren? Apa lagi? Apa tuh? Dengan etimologi. Tahu etimologi Apa kan? itu? Bahasa. Jelasin dong. Jadi Banda Aceh Ya. kan banda tuh diambil dari kata bandar sebenarnya. bandar. Apa Kalau tuh? kita kan banda Pelabuhan. tuh port city gitu. Port city. Tapi port city itu dipakai di bahasa Persia juga. Masalah lebih keren lagi. Itu di Old Farsi, bukan Old Farsi, Farsi zaman. Farsi berarti bahasa Persia. Bahasa Persia zaman. Di bahasa Persia zaman, bandar atau banda itu dipakai untuk kota yang jadi tempat pelabuhan. Pelabuhan. Tahu di Indonesia Bandar Abbas. Bandar Abbas itu ada di Teluk Persia. Nah, itu yang kerajaan Abbasiyah bukan? Bukan. Bukan ya? Beda lagi. Beda ya? Itu di Sasanid. Bukan Sasanid dulu. Ya dari zaman Sasanid udah ada. Bukan di zaman Sasanid. Itu termasuk faktor alasan kenapa ada Banda Aceh. Itu sampai itu maksud kami. Oh. Banda. Berarti emang Persia ini berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Nah, apalagi coba jelaskan Kalau apa? moderator gimana nih? Ada yang ingin ditambahin atau kami juga yang tetap mengambil alih pembicaraan? Menurut aku sih ini sangat-sangat bagus topiknya. Kayak dulu yang otak kita hanya segini masalah-masalah Islam, segini otak kita bisa menjadi segini dari ilmu-ilmu yang kita tahu, kita pelajari dari kawan-kawan kita semua. Iya. Ya, lanjutkan. Jadi ini teorinya agak sudo-sudo dikit ya. Tapi kita atau Bu dia boleh nggak konspirasi? Apa tuh? Konspirasi boleh nggak? Ayo. Ini Ayo kita Ini Tapi kita ini- penguatan teori gimana sih masuknya teori Persia itu ke Indonesia? Kalau ada anime tuh udah ada gini-gini nih. Udah gini. Mulai deh. Jadi ada kalian tahu tradisi Asyura nggak? apa tuh? Di kampung kalian ada nggak sih? Kayaknya ada yang ada buru-buru asyuran juga ya. Oh iya Syukuran cuci nari. Syukuran tuh ya. Yang ada tembok. Sering tuh tapi di ada di Aceh. yang ini lah, tempat-tempat makanan gitu kan. Ah. Jadi Asyura kalau di beberapa daerah namanya Hasan Hussein. Nah, Hasan Hussein. ini Cucu Nabi? Ini cucu Nabi. Itu nama cucu Nabi. Jadi orang Syiah Ya. itu ngerayain 10 Muharram. Kenapa? Kenapa? Di saat 10 Muharram ini bisa dikoreksi nanti. Kalau nggak salah Hasan atau Hussein itu dipotong kepalanya di daerah Basrah. Oh iya, ada Oh, juga lah ceritanya. Berarti Aceh ini sedikit menganut tentang apa namanya? Ajaran Persia gitu ya. Itu. Jadi saya banyak orang curiga kalau kita tuh sebenarnya Syiah dasarnya. Iya sih. Jadi nggak Muharram, maksudnya Muharram tuh kali, entah 10 Muharram ini tuh kali kan? Iya, iya. Asyura ini pokoknya dari zaman dulu kan. Kita berselawat, berini. Nah, coba lihat di daerah lainnya, ada nggak? Nggak kan? Iya. Nah, gini nih, pengalaman pribadi ya. Pas SD dulu ada kegiatan namanya Like. Kalian tahu Like nggak? Tahu. Nah, jadi kami itu kayak ada gerakan-gerakan, tapi diiringi dengan musik-musik tradisional Aceh, sama ada faktor keagamaannya. Ya, kayak salawat-salawat gitu ya. Iya, kayak salawat-salawat Oh, gitu. ya. Nah, di salah satunya tuh ada tuh yang Asraf bilang tadi. Kami buat gerakan. Ada pakai bahasa Aceh. Ngolong kisah Hasan dan Hussein. Oh, aku tadi mau tanya itu. Asal syuruga Hasan dan Hussein. Cucu di Nabi. Ada Tuan Siti Fatimah Zura Allah. Nah, itu. Ya, aku tadi sempat kepikiran tentang salawat tuh. Kok bisa ya salawat tuh bisa melekat banget dengan tarian-tarian Aceh gitu. Nah, itu lewat teori Persia tadi. Oh. Gitu, guys. Nah, apalagi kan bahas nih. Kalau ajaran tasawuf gimana? Oh. Kan ajaran tasawuf kental, apalagi di Nagan Raya itu ya kan? Iya, Kota iya. Sufi. Iya. Iya, Nagan Raya itu Bukan Labuan Haji? kota Sufi. Labuan Haji juga banyak tuh ya, unsur-unsur sufisme yang ada di Aceh. Iya. Nah, unsur-unsur sufisme ini berasal dari teori Persia bukan sih? Iya, betul. Iya. Iya. Oke. Jadi sufisme atau tasawuf itu berkembang di Persia sama di Afrika Utara. Tapi kita tuh sufi kita tuh dari Persia banyak. Jadi sufisme itu pelajaran ini dia apa? Esoterik. Apa tuh? Kayak unik dan dalam gitu. Maksudnya rahasia gitu.
secara rahasia esoterik. Jadi dia tuh mengenal cara kita tuh tasawuf tuh jalan kita untuk bercinta kepada Allah dan cinta kepada ini Rasul dan cinta kepada seluruh dunia. Oh. Jadi itu dikembangkan oleh Ibnu Arabi yang kita tahu ya tulisannya di daerah Persia. Sama kali tahu Rumi. Nah, Rumi. Jalaluddin Rumi bukan? Ya. Oh, itu yang buat puisi-puisi terkenal tentang sufisme nggak sih? Itu. Yang dia bakalan ngajarin tentang gimana sih cara mencintai Allah, Ya. tapi dia menyalurkannya lewat tulisan puisi-puisi dan karya sastranya. Coba tebak orang apa dia tuh? Orang apa tuh? Orang Afghanistan. Tapi berkultur Persia. Kan Persia juga kan. Jadi dia di Persia tuh iya lagi. banyak tasawufnya gitu. Nah, jadi tasawuf itu termasuk ini hebat dia dalam hal namanya sinkretis. Kalian tahu sinkretis kan? Kita kan pernah belajar kan sinkretis. Digabungkan dua budaya. Jadi orang-orang di Aceh, orang-orang di Jawa, orang-orang di mana lagi? Kalau kita Islam di Maluku sama Kalimantan ya? Iya. Lumayan Itu ada. lumayan ada. Iya. Jadi mereka tuh bisa orang sufi itu mengambil mencari strategi dakwah ke orang-orang lokal dengan cara kita gabungkan misalnya sembahyang. Nah, itu wali songo atau wali apa kan? Ya Wali Songo. Nah, sembahyang itu sebenarnya ini guys, itu tradisi Hindu kan? Hindu kan? Sembahyang kan? Iya. Sembah itu kan dari Hindu biasanya Ya, kan. jadi yang itu kita diganti dengan Tuhan gitu di konteks orang-orang Islam. Jawa dan orang Islam. Gitu. Nah, tapi ini keren nih. Jadi kalian tahu Campa orang. Jadi Campa itu sebenarnya saudara paling dekat Aceh. Campa tuh orang mana nih? Campa tuh orang di Vietnam sana, nggak nampak, nggak nampak sana, Vietnam. Nggak ada. Oh, itu Di intinya daerah- ASEAN ya. ASEAN, Iya, ASEAN, ASEAN. Vietnam. Nah, mereka tuh dikit kali pengaruh Islam. Maksudnya setelah pedagang Persia, setelah perang Vietnam dengan Campa, kerajaan Campa tuh nggak terima lagi pedagang-pedagang Persia sama orang Habib-Habib. Jadi mereka kan terbatas nih. Iya. Sama waktu dengan Aceh kan belajar kan. Mereka masih ada ini Al-Quran pakai bahasa Campa kuno. Mereka sholat itu cuma hari Jumat aja. Sama puasa itu misalnya gini, kita kan ayah kepala keluarga kita. Iya. Cuma ayah puasa. Oh, itu yang tulisan-tulisan tuh satu lagi nih kayak yang kalau Persia yang ada di Aceh. Itu kaligrafi kalau nggak salah dari Persia. Ya. Kekayaan tulisan kita tuh kayak tulisan-tulisan indah, misal tulisan lafaz Allah atau Muhammad. Itu kan kaligrafi nih. Ya. Nah, itu adalah kultur atau budaya dari Persia yang itu salah satu bukti bagaimana Persia itu berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Indonesia dan Aceh. Oh. Berarti banyak tuh dasar-dasar budaya Aceh itu dari adat istiadatnya dari Persia. Betul nggak? Benar kali. Oke. Yuk, bisa masuk kesimpulan? Oke. Kesimpulan dari Apa ada tambah lagi nggak? Apa ya tambahan lagi ya? Sekian udah lengkap guys ya. Iya, lengkap, ya, Udah. sih. Moderator gimana? Kita tutup. Oke, kita tutup. Silakan. Terima kasih kepada guestar kami yang sudah memberikan banyak ilmu dan banyak manfaat dari yang mereka katakan tadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.